حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara para pecinta ilmu rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam kajian pada malam hari ini. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam, yang pada kesempatan ini kita telah sampai kepada hikmah yang berkaitan dengan zikir. Di dalam kitabnya Syekh Abdul Athaillah menyampaikan sebagai berikut: La tatruki dzikra li'adami huduri kama Allahi fihi. La tatruki dzikra, janganlah kalian meninggalkan zikir li'adami huduri kama Allahi fihi, dikarenakan belum adanya di dalam kamu bersama Allah ketika zikir itu. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, karena sesungguhnya kelalaianmu an wujudi dzikrihi, ketika di dalam berzikir itu, asyaddu min ghaflatika, itu lebih berbahaya bagi kamu daripada kelalaianmu fi wujudi dzikrihi, ketika kamu tidak berzikir kepadanya. Fa'asa ayyarfa'aka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin, dari zikir dalam keadaan lalai, ila zikrin ma'a wujudi yaqadhah, kepada zikir dalam keadaan kesadaran hati. Wa min zikri ma'a wujudi yaqadhah, dan dari zikir dalam keadaan kesadaran hati, ila zikri ma'a wujudi hudur, kepada zikir bersama hadirnya hati. Wa min dzikri ma'a wujudi hudur, dan dari zikir hadirnya hati, ila dzikri ma'a wujudi ghaibah, kepada zikir yang terdapat di dalamnya keghaiban. Amma siwal mazkur, selain yang disebutkan tadi, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, zikir ini merupakan jalan menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan jalan yang termudah sebetulnya mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir ini. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, janganlah kamu tinggalkan zikir. Janganlah kamu meninggalkan zikir walaupun hatimu belum hadir bersama Allah ketika zikir itu. Bahkan dikatakan tadi bahwa kelalaianmu tanpa berzikir kepada Allah itu sangat berbahaya, lebih berbahaya dibandingkan kelalaian hatimu tetapi masih berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Zikir ini selain cara atau thariqah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, zikir ini juga merupakan ruhnya amal. Suatu amal apabila tidak ada zikir di dalamnya, itu seperti jasad manusia tanpa ruh. Hanya perlu difahami zikir dalam pengertian yang sangat luas, bukan hanya zikir di lisan. Zikir itu kan mengingat, ingat kepada Allah. Maknanya di sini kita harus selalu ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, dengan selalu ingat kepada Allah,
maka kita akan selalu ingat kepada perintah-perintah Allah, kita akan selalu ingat kepada larangan-larangan Allah. Itulah makna zikir secara luas. Ya, pemahaman zikir secara luas. Jadi bukan hanya mengucapkan lafaz-lafaz tertentu dengan lisan, tidak. Makanya dikatakan bahwa zikir ini adalah merupakan cara pendekatan kita kepada Allah. Apabila kita ingin mendekat kepada Allah dan Allah dekat kepada kita, maka selalu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Dampaknya, kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka kita akan ingat apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga dengan demikian, maka kita akan senantiasa mawas diri. Kita akan senantiasa melakukan introspeksi diri, baik di dalam berucap maupun di dalam berbuat. Terlebih-lebih ketika ibadah dan amal soleh. Suatu amal soleh atau ibadah yang tidak ingat Allah, ya itu kosong. Ya, kita melaksanakan sholat tapi tidak ingat Allah, sah sholatnya, tetapi kosong dari nilai. Itu zikir. Itu hebatnya zikir di situ, luar biasa zikir di situ. Tetapi di sini ditegaskan, janganlah kamu tinggalkan zikir, walaupun belum hadir hati kita kepada Allah. Walaupun hati kita belum merasakan kehadiran Allah di dalam zikir itu. Minimal lisan kitanya lah yang berzikir. Lisan kitanya lah yang senantiasa mengingat Allah dengan lafaz-lafaz kalimat thayyibah. Dengan mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, masya Allah gitu. Jadi kalimat-kalimat inilah yang keluar dari lisan kita. Walaupun hati kita masih lalai, ucapkanlah itu dalam setiap keadaan. Dan kemudian harus diingat oleh kita bahwa setiap ibadah itu ada batasan-batasannya. Sholat ada batasannya. Sholat fardu itu sehari semalam berapa kali? 5 kali. Ada batasannya. Dan ada waktu-waktunya. Kemudian ada rukhsah. Begitu juga puasa. Puasa fardu ada berapa kali? Dan 1 tahun? 1 kali. Ya, 1 bulan. Puasa Ramadan yang wajib tentunya. Ya. Di luar Ramadan tidak ada kewajiban berpuasa. Ya. Ada batasan. Kemudian ada rukhsah. Ya, ada rukhsah, ada keringanan. Bagi orang yang mudarat, bagi orang yang sakit, ya, diringankan sholatnya. Ya. Diringankan sholatnya. Artinya ada rukhsah. Di dalam perjalanan ada jamak qashar. Begitu juga puasa, kalau tidak kuat karena sakit, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bisa diqadha di hari-hari lain. Tetapi zikir tidak ada. Makanya zikir adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada batasan dan tidak ada rukhsah. Tidak ada. Tidak ada rukhsah karena kita sedang sibuk, karena sedang banyak pekerjaan, karena sedang sakit. Tidak ada. Orang yang sedang sakit pun selama dia masih waras akalnya, itu tetap wajib berzikir, wajib ingat sama Allah. Kecuali akalnya sudah hilang menjadi ODGJ, ya, orang dewasa enggak jelas. Ya, itu baru dia tidak ada kewajiban lagi. Orang gila tidak ada kewajiban untuk berzikir. Tapi selama akalnya masih sehat, di dalam keadaan apapun tidak ada batasan untuk tidak ingat Allah. Ya. Jadi zikirlah satu-satunya ibadah yang tidak ada batasan dan tidak ada rukhsah kecuali hilang akal. Kalau hilang akal bukan hanya zikir, seluruh ibadah juga tidak diwajibkan bagi orang yang hilang akal. Tapi selama dia berakal, maka zikir diwajibkan baginya untuk selalu ingat Allah. Ya, selalu ingat Allah. Oleh karena teruslah ingat Allah, teruslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Tadi dikatakan, ya, li'anna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika min wujudi dzikrihi. Karena sesungguhnya kelalaianmu ketika berzikir kepada Allah, ya. Nah, kelalaianmu apabila tidak berzikir, lalai sedang tidak berzikir itu berbahaya. Dibandingkan kamu lalai tapi masih zikir kepada Allah, masih ingat Allah. Ya. Sebab kalau orang sudah tidak ingat Allah, sudah lalai tidak ingat Allah, lebih berbahaya. Karena bisa dipastikan
orang yang tidak ingat Allah, dia tidak akan ingat kepada kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Allah. Karena dia tidak ingat Allah, ya, ingatnya hanya duniawi saja. Ya, seakan-akan Allah tidak memerintahkan kewajiban kepada kita, wajib ibadah, wajib amal soleh, ya, wajib menuntut ilmu dan sebagainya. Nah itu, karena tidak ingat Allah. Kalau orang yang ingat Allah, dia pasti akan mengerti dan akan ingat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetaplah ingat kepada Allah walaupun hati kita masih lalai. Terus ingat kepada Allah. Ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah dimanapun berada. Bukan hanya di dalam sebuah majlis zikir saja, tidak. Kalau majlis zikir paling seminggu sekali diadakan kan, setiap malam Jumat dikira. Hari-hari lain selain Jumat masa tidak ingat Allah? Oleh karena itu dimaknai berzikir ini bukan hanya ketika kita berkumpul dalam majlis zikir kemudian kita berzikir la ilaha illallah, hanya itu tidak. Ketika bersendirian, ketika di tempat ramai, ketika kita naik mobil, ingatlah selalu Allah dimanapun kita berada. Memujilah kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus, ya, dengan lisan kita. Ya. So, kalau kita tidak berzikir, maka ini sangat berbahaya bagi kita, akan jatuh kepada kelalaian. Nah kemudian fa'asa ayyarfa'aka min dzikri ma'al wujudi ghaflah. Nah, semoga dengan terus menerus kita ingat Allah walaupun hati kita masih lalai, nanti pada saatnya Allah akan naikkan, Allah angkat derajat zikir kita dari zikir yang ghaflah tadi, dari zikir yang lalai, itu naik menjadi zikir yaqadzah. Nah ini termasuk ada tahapan-tahapan zikir, ya, tahapan zikir. Zikir itu ada tahapan. Zikir yang terendah adalah ingat pada Allah yang terendah adalah zikir ma'al ghaflah, zikir dengan lalai. Lisannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tapi hatinya kemana-mana. Ya, ketika mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi hatinya mikirin yang lain, mikirin pekerjaan, mikirin duit, mikirin beras, mikirin ikan asin dan sebagainya, mikirin mobil yang mogok. Tapi lidahnya istighfar, nah, berarti masih lalai. Nah, ini namanya zikir ma'al ghaflah. Zikir ma'al ghaflah. Lisannya mengucapkan kalimat thayyibah tetapi hatinya tidak sesuai dengan kalimat yang diucapkan, tidak ingat Allah. Ini namanya zikir ma'al ghaflah. Nah kemudian zikir yang kedua adalah zikir ma'al yaqadzah. Ya. Kalau sudah timbul kesadaran di dalam diri kita, ingat bahwa kita sedang berzikir kepada Allah, kemudian dia ingat apa yang diucapkannya, kalimat-kalimat yang diucapkannya. Ketika dia mengucapkan kalimat subhanallah, maka pada saat bersamaan dia sadar bahwa dia sedang memuji Allah, dia sedang memahasucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia tahu bahwa dia sedang bersyukur kepada Allah dan dia mengerti begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, diiringi dengan rasa syukur di dalam hatinya kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Ini namanya zikir ma'al yaqadzah, penuh kesadaran ketika zikirnya. Begitu juga ketika mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, dia ingat dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, ya, atas segala dosa-dosa yang pernah diperbuat. Jadi antara kalimat istighfarnya dengan hatinya memohon ampun kepada Allah nyambung. Ini namanya zikir ma'al yaqadzah. Nah kemudian yang ketiga adalah zikir yang tertinggi adalah zikir ma'al khudur. Yang ketiga, bukan yang tertinggi. Yang ketiga zikir ma'al khudur. Zikir ma'al khudur ini dia bukan sekedar sadar bahwa dia sedang berzikir kepada Allah, tetapi hatinya betul-betul hadir bersama Allah. Hatinya betul-betul hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dia sedang berzikir kepada Allah, bahwa dia sedang mengingat Allah, gitu, dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkannya. Nah sedangkan zikir yang tertinggi adalah zikir ma'al ghaibah. Nah kalau sudah sampai kepada zikir ma'al ghaibah ini, maka tidak ada lain yang dirasakannya di dalam berzikir itu hanya Allah.
Jadi pada saat itu dia sudah tidak ternampak lagi makhluk, ya, sudah tidak nampak lagi makhluk. Yang nampak hanyalah Allah ketika dia mengucapkan zikir itu. Nah, ini zikir ma'al ghaibah. Ketika mengucapkan istighfar itu sudah tidak lagi dia lihat manusia. Ketika mengucapkan syukur, alhamdulillah, subhanallah dan sebagainya, masya Allah dan lain-lain, maka dia sudah tidak ingat makhluk lagi. Yang ingat hanya Allah saja. Yang ada di hatinya hanya Allah saja. Yang ada di dalam kolbunya, di dalam tujuannya hanya Allah saja. Ya, tidak ingat yang lain. Ya. Ketika mohon ampun, dia betul-betul mohon ampun kepada Allah. Ya. Penuh penyerahan diri kepadanya. Nah, itulah 4 tingkatan zikir. Zikir ma'al ghaflah, zikir ma'al yaqazah, zikir ma'al khudur, dan tertinggi adalah zikir ma'al ghaibah. Ini sudah mencapai dalam tahap fana istilahnya kalau zikir ma'al ghaibah ini. Jadi kemanapun dia pergi, yang dilihat hanya Allah. Ya, kalau zikir ma'al ghaibah ini. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dengan kemurahan Allah, ya, dengan kemurahan Allah, Allah akan meningkatkan seseorang yang terus berzikir tadi, istiqomah ingat sama Allah itu. Allah akan tingkatkan dari satu makom kepada makom yang lain. Dan ini tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki. Dan Allah berikan kepada siapa orang yang dikehendakinya untuk dinaikkan zikirnya dari ghaflah ke yaqazah, kemudian ke khudur, kemudian ke ghaibah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berzikir. Boleh jadi atas kehendak Allah, makom kita dinaikkan dari satu tingkatan zikir kepada zikir yang lainnya, karena istiqomahnya itu. Ya, karena istiqomahnya itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya. Keistimewaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan. Maka akan terasa oleh kita kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, selalu ingat. Ketika senang kita ingat Allah, ketika susah ingat Allah, ketika gembira ingat Allah, ketika sedih ingat Allah, semuanya. Selalu ingat Allah. Kalau sudah bisa demikian, maka apapun yang terjadi pada diri kita selalu berkaitan dengan Allah. Timbullah di situ nanti rasa syukur. Dengan zikir tadi timbullah rasa syukur, timbullah rasa tawadu, rendah hati, timbullah rasa qanaah, menerima apa adanya, timbullah rasa tawakal, dan seterusnya sifat-sifat mahmudah akan datang, ya, di dalam kalbu kita. Dengan hikmah zikir tadi, dengan keutamaan zikir tadi, akan menimbulkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji di dalam diri kita. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan zikir kepada Allah, meninggalkan ingat kepada Allah, maka rentan untuk masuknya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Masuklah nanti setan. Kalau hati kita tidak ingat Allah, nanti setan yang masuk, mempengaruhi kalbu kita, membisikkan di dalam kalbu kita tentang keburukan-keburukan, tentang keputusasaan, tentang kekecewaan, tentang kesedihan yang mendalam, dan seterusnya. Ya. Timbullah putus asa. Itulah yang diinginkan oleh iblis, oleh setan. Ya. Itu bahayanya. Akibatnya apa? Banyak prasangka buruk, ya. Putus asa, ya. Kemudian juga sifat-sifat mazmumah yang lain, benci, dendam, sombong, ujub, riya, takabur, karena tidak ingat Allah. Jadi orang-orang yang di dalam kalbunya masih banyak sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah itu karena dia tidak ingat Allah. Seseorang yang selalu ingat kepada Allah, maka tidak akan ada sifat-sifat mazmumah itu. Ya. Kalaupun muncul karena dia ingat Allah, hilang lagi, terhapus lagi. Karena segala sesuatu yang maha mulia itu Allah, yang maha gagah itu Allah, yang maha perkasa Allah, yang maha berkehendak Allah, yang maha berkuasa Allah. Semuanya
Sehingga ketika kita memandang diri kita, la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak akan timbul sifat ujub, sombong, riya, takabur dan sebagainya, tidak akan ada. Termasuk hasud, dengki juga. Karena dia malu kepada Allah. Dia malu kepada Allah. Karena dia merasakan Allah hadir di dalam diri kita, hadir di dalam kehidupan kita, menyaksikan setiap perbuatan kita, setiap amaliah kita. Allah mengetahui itu semua. Nah, itu istimewanya kalau orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala pernah berkata bahwa zikir itu merupakan simbol kewalian. Ingat Allah itu adalah merupakan simbol kewalian, simbol kewalian. Nah, kemudian juga merupakan cahaya di dalam permulaan amal. Dengan zikir ini merupakan sifat-sifat kewalian. Artinya setiap wali Allah itu selalu ingat Allah. Tidak akan mendapatkan sifat-sifat kewalian orang-orang yang tidak pernah ingat Allah. Karena kuncinya itu. Bagaimana akan timbul mahabbah kepada Allah apabila dia tidak ingat Allah? Bagaimana dia akan tunduk berserah diri kepada Allah apabila dia tidak ingat kepada Allah yang memberikan perintah dan mencegah dengan larangan-larangan? Oleh karena itu, para wali Allah itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingat Allah dalam setiap keadaan. Oleh karena dikatakan oleh Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala bahwa zikir adalah merupakan simbol kewalian, simbol kewalian atau wilayah dalam hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam salah satu Al-Qur'an, dalam salah satu ayatnya dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum." Allah mengatakan begitu. Ini sebuah kalimat yang sangat indah bagi orang-orang agar ingat kepada Allah. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, adzkurkum, maka aku ingat kepada kamu. Sangat-sangat indah kalimat ini. Kata Allah, ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu. Artinya apabila kita senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita yang mengingat Allah tadi. Kepada siapa saja yang ingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya yang luas kepadanya. Rahmatnya itu dalam bentuk ampunan dan juga nikmat yang banyak. Itu kuncinya. Allah sudah mengatakan demikian. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu. Kita seringkali ingin diperhatikan oleh Allah, seringkali ingin dikabul doa-doa kita, tetapi dalam keseharian kita tidak pernah ingat Allah. Tidak pernah ingat Allah. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi permohonan kita, permintaan kita pengen dikabul oleh Allah. Kita ingin diperhatikan oleh Allah, tapi kita nggak pernah ingat Allah. Nggak logis kan? Kalau kita ingin diperhatikan oleh seseorang, maka kita harus ingat kepada orang itu. Lebih-lebihlah kepada Allah yang maha memperhatikan, yang tidak pernah lalai dan tidak pernah tidur. Ini jaminan dari Allah. Apabila kita ingin diberi rahmat oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita, ingatlah selalu kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu. Dengan kata lain, Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada orang yang senantiasa ingat kepadanya. Masya Allah. Begitu maha luasnya Allah, begitu maha murahnya Allah, yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi manusia banyak yang tidak mengerti tentang ini, tentang sifat-sifat Allah. Nah, kemudian di dalam salah satu hadis qudsi Rasulullah SAW pernah bersabda dan menyampaikan firman Allah Ta'ala,
Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung kepada persangkaan hambaku. Nah, ini hadis qudsi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Nah, kembali lagi tadi, bagaimana sangkaan kita kepada Allah? Apabila kita senantiasa husnuzon kepada Allah, maka kebaikan itu akan datang pada kita. Makanya dilarang suzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah itu dilarang. Karena apabila kita berburuk sangka kepada Allah, maka keburukan itulah yang terjadi pada orang itu. Berbaik sangkalah kepada Allah, maka kebaikan akan datang kepada kita. Karena dikatakan, aku tergantung persangkaan hambaku. Jadi kalau hambaku ini bersangka baik kepadaku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari persangkaannya. Jadi akan terjadi sesuai dengan persangkaannya. Kalau dia sangka buruk, maka keburukanlah yang terjadi karena dia sangkanya seperti itu. Ini berlaku dalam setiap keadaan. Apakah ketika mendapat nikmat ataukah sedang mendapat ujian atau cobaan, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Karena sesuatu yang kita rasakan seakan-akan buruk, padahal itu belum tentu buruk bagi kita. Boleh jadi itu adalah merupakan kebaikan bagi kita. Hanya kita nggak tahu kebaikannya. Makanya bersangka baiklah kepada Allah. Karena Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Yang kedua, Allah tidak pernah memberatkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di luar kesanggupannya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, yakin bahwa kita masih mampu mengatasi kesulitan itu. Dan kita harus yakin dan berprasangka baik kepada Allah bahwa di balik kesulitan ini ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita yakin bahwa di balik kesusahan ini ada kemudahan, percayalah akan dimudahkan kesulitan itu. Karena itu hanya merupakan cobaan sementara untuk menguji keimanan kita, menguji keteguhan kita, dan menguji kesabaran diri kita. Bila lulus, maka makomnya menjadi naik, akan mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhati-hatilah berprasangka kepada Allah. Jangan buruk. Kalau senantiasa berprasangka buruk, maka keburukan. Jangan heran kalau kemudian senantiasa keburukan yang terjadi. Ya, contohnya gini, misalkan saya sudah ibadah, sudah rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, kok hidup gini-gini amat, gitu kan? Dibandingkan dengan orang yang nggak pernah ibadah, kok duitnya banyak. Kalau kemudian mengatakan ini Allah nggak adil nih, nah udah terjadi itu, ya. Terjadi keburukan itu pada orang yang berkata demikian. Nah, itu kesalahan di dalam keyakinan, kesalahan di dalam berpikir. Kemudian lanjutan daripada hadis qudsi ini, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersamanya selama dia mengingatku. Masya Allah. Jadi Allah akan senantiasa bersama orang yang mengingatnya. Artinya rahmat Allah akan senantiasa diberikan kepada orang yang ingat kepada Allah. Pertolongan Allah, bimbingan Allah, perlindungan Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang ingat kepadanya. Ini juga merupakan kata kunci. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ingin dibimbing oleh Allah, ingin mendapat ilmu dari Allah, ingin dilindungi oleh Allah, ingatlah Allah. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, aku akan bersamanya selama dia ingat kepadaku. Kemanapun kita pergi dalam keadaan apapun, kita tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah. Allah kan tidak pernah tidur, ya. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lupa.
Inna dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatku di dalam jiwanya, maka aku akan mengingatnya di dalam zatku. Masya Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, maka Allah akan mengingat kita di dalam zatnya yang maha agung. Subhanallah. Istimewa banget kalau seorang hamba sudah diingat oleh Allah di dalam zatnya. Artinya orang-orang ini berada dalam pemeliharaan Allah, di dalam perjalanan kehidupan, berada dalam perlindungan Allah, bimbingan Allah. Dia berkata sesuai dengan firman-firmannya, dia mendengar sesuai dengan pendengaran Allah, dan dia berbuat sesuai dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Itu berarti namanya sudah ada di dalam zatnya, ya. Sudah diingat di dalam zatnya yang maha agung. Wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Apabila orang itu mengingatku di tempat yang ramai, maka aku akan mengingat orang itu di tempat kumpulan yang ramai yang lebih baik daripada kumpulan mereka. Artinya, jika kita berzikir dalam sebuah kelompok, katakanlah dalam majlis zikir ini, dalam majlis zikir, makanya istimewanya majlis zikir juga di situ. Ya, ketika kita berzikir dalam sebuah majlis zikir, mengingat Allah di situ dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan yaqazah, apalagi qudur, maka Allah mengingat diri kita di dalam kelompok yang lebih tinggi, yang lebih ramai, yang lebih mulia, yaitu di kalangan para malaikat. Jadi nama kita disebut di sana, nama kita dicatat di sana sebagai orang-orang yang mengingatnya. Nama kita disebut di kalangan para malaikat. Wahai para malaikat, tahukah kamu bahwa si fulan itu sedang mengingat aku? Allah sampaikan kepada para malaikatnya dalam sebuah kelompok yang lebih besar, yang lebih mulia, istimewa. Sebuah majlis zikir itu, makanya dikatakan majlis zikir ini adalah Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Karena barang siapa yang berzikir dalam sebuah majlis itu, maka Allah akan mengingat orang itu dalam majlis atau kumpulan orang-orang yang mulia di kalangan para wali dan para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku sedepak, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in athani yamshi ataituhu harwala. Dan apabila hambaku mendekat dengan cara berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berjalan lebih cepat. Jadi artinya di sini, apa yang kita lakukan, proses pendekatan kepada Allah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Begitu cepatnya pemberian Allah, begitu cepatnya Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang zikir kepadanya, yang ingat kepadanya. Ketika kita berzikir sedikit, maka Allah balas dengan rahmatnya yang banyak. Begitulah kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Ya. Kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah mendekat kepada kita sehasta. Sejengkal dengan sehasta lebih pandang sehasta. Begitu juga ketika seseorang itu berjalan terseok-seok dengan jalan kaki gitu, lambat. Kalau berjalan kan lambat. Kita mendekat kepada Allahnya lambat, lelet, lemot. Tetapi rahmat Allah dikucurkan lebih cepat dibandingkan keterlambatan kita. Kita seringkali malas kan, mendekat kepada Allah malas. Nah contohnya ngaji ilmu aja malas. Banyak alasan, ngaji ilmu malas. Tapi semalas-malasnya kita, kalau kita masih tetap ngaji,
maka kemalasan kita, tetapi kita tetap hadir di majelis ini, walaupun ada rasa malas, lambat datangnya. Harusnya jam 8 mulai, ini jam 9 baru mulai, umpama. Nah, gitu kan, lelet kan. Tetapi kalau hadir dalam majelis ilmu itu, tetap Allah berikan rahmatnya begitu cepat. Tidak ditunda-tunda, tidak dilelet-lelet seperti kita mendekat kepadanya. Kalau kita lelet mau menghadap Allah itu kayak yang sume-sume gitu. Ya. Tetapi sepanjang kita mau melakukan itu dan sampai kepada tempat yang dituju, seperti majelis ilmu ini, maka Allah tetap akan berikan rahmatnya secara cepat. Itu istimewanya saudara-saudara sekalian. Karena Allah faham diri kita. Diri kita ini lemah, dhaif. Banyak hawa nafsunya, banyak setan yang ngegrogotin dalam diri kita. Allah tahu itu. Allah paham itu. Makanya Allah dengan sifat murahnya, Rahman Rahim, tetap Allah berikan rahmatnya kepada orang-orang yang tetap berjuang, tetap berjihad, walaupun dengan susah payah, walaupun dengan merangkak. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang tetap mau mendekat kepada Allah. Orang beruntunglah orang-orang beruntunglah orang-orang yang demikian, ya. Tetap beruntung orang yang berusaha mendekat kepada Allah. Tetap beruntung walaupun dengan susah payah. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mendekat kepada Allah. Nah, kita ini siapa? Ya. Kita ini manusia dhaif. Bagaimana mungkin kita tidak membutuhkan Allah? Kita diciptakan oleh Allah, yang ngasih rezeki juga Allah, yang ngasih ilmu Allah. Merasa sehebat apakah diri kita sehingga kita tidak membutuhkan Allah? Padahal ketika ruh dicabut mau lari kemana, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka semua keangkuhan, ketakaburan, kesombongan habis pada saat itu. Yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha gagah, maha perkasa, maha berkuasa. Kitalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Kitalah yang butuh Allah. Kitalah yang butuh ilmu, ya. Maka bagaimana kita merasa sombong, tidak mau menuntut ilmu lagi? Sudah seberapa banyak ilmu yang kita miliki, ya. Sampai kita tidak mau menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mau menuntut ilmu. Itulah salah satu bentuk kesombongan manusia, ya. Kejahilan manusia. Padahal sudah dikatakan bahwa menuntut ilmu agama adalah fardhu ain. Dengan kata lain, apabila tidak dilakukan maka dia berdosa. Tapi manusia kadang-kadang degil, ya. Manusia nggak memperhatikan itu. Nanti di akhirat nanti baru terasa penyesalan itu. Di dunia mungkin dia masih enjoy, masih bersenang-senang, menikmati kesenangan duniawi. Tapi lihatlah nanti ketika syakaratul maut, ketika malaikat Israel datang dicabut nyawanya, baru dia berteriak dan menyesali atas semua kelalaiannya selama hidup di alam dunia. Nah, tadi dikatakan bahwa zikir ini tidak ada batasannya, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah qiyaman, dengan cara berdiri, wa qu'udan, dengan cara duduk, ya. Wa 'ala junubikum, dan dengan cara berbaring. Artinya dalam keadaan apapun, dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, dalam keadaan apapun, tetap zikir bisa dilakukan dan harus dilakukan. Jadi tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan. Zikir itu di mana saja, dalam keadaan apa saja. Ketika berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, berzikirlah, ingatlah terus kepada Allah. Jangan lalai sedikit pun, jangan lelah sedikit pun. Karena ketika lalai, ketika lengah, disitulah memberi peluang kepada setan untuk masuk ke dalam hati kita, mempengaruhi hati kita. Tetapi kalau dalam hati kita penuh dengan ingat kepada Allah, maka setan akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam kalbu kita.
Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, kemudian di dalam firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, inilah tidak ada batasan. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau tadi dalam keadaan apapun, kemudian Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Dikatakan di sini ya ayyuhalladzina amanu. Memang hanya orang-orang yang beriman saja yang mau ingat kepada Allah itu. Apalagi dengan zikir yang banyak. Ya, dengan zikir yang banyak terus baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah, astagfirullahaladzim, masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang beriman yang mau berzikir kepada Allah. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak mau ingat Allah, ya perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, perlu dipertanyakan keimanannya. Dia mengaku iman kepada Allah tapi tidak mau ingat Allah. Ini keimanan seperti apa yang seperti ini? Ya. Keimanan seperti apa yang seperti ini? Ya. Mengaku dia yakin kepada Allah, dia percaya kepada Allah, tapi tidak pernah ingat Allah. Yang notabene ketika dia tidak pernah ingat Allah, berarti dia melawan Allah. Dia akan lupa kepada perintah-perintah Allah. Dia akan lupa kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahayanya. Itulah bahaya. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan ini, oleh karena itu berzikirlah bil laili wan nahari wa fil barri wal bahr wal safar. Ya. Jadi berzikirlah ketika malam hari, ketika siang hari, ketika berada di darat, di laut, di udara. Ya. Berzikirlah kepada Allah. Ya. Siang malam, ketika naik mobil di darat, ketika naik kapal di laut, ketika naik pesawat terbang, berzikirlah kepada Allah. Memang percaya sih kalau sedang naik kapal pasti ingat sama Allah. Naik kapal laut, ingat pasti sama Allah. Apalagi dilihatnya, ya Allah, ini laut semua nih, gak ada daratan. Pasti ingat gak sama Allah? Semuanya berzikir. Ingat pada saat itu paling khusyuk pasti zikirnya. Ada gelombang besar pasti ingat, oh ya Allah, mohon ampun ya Allah, tolonglah kami, gitu. Nah, termasuk juga kalau naik pesawat terbang. Biasanya kalau penumpang naik pesawat terbang tuh yang tadinya ramai bercerita, begitu take off, jus, langsung sunyi, langsung sepi, semuanya diam. Bahkan ada yang pura-pura tidur. Mungkin dia ingat sama Allah pada saat itu. Dan memang betul, pada kondisi seperti itu, baik di darat, di lautan dan di udara. Di darat jarang mungkin. Naik bis orang masih bisa ketawa-tawa. Mengendarai mobil masih enjoy-enjoy. Tapi kalau sudah naik kapal laut, apalagi naik pesawat terbang, di situ baru terasa kita membutuhkan Allah, mohon keselamatan, berdoa gak henti. Pokoknya sebelum landing semuanya sunyi, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diselamatkan. Ya. Tapi seringkali begitu diselamatkan oleh Allah, sampai di darat lupa lagi, ya, sholat lewat lagi, gitu kan, bermaksiat lagi. Jadi ingatnya ketika naik pesawat doang, ketika naik kapal laut doang. Nah, ini memang sifat manusia seperti itu. Oleh karena itu, kalau ingin merasakan khusyuknya berzikir, sering-seringlah naik pesawat terbang, atau sering-seringlah naik kapal laut, baru di situ terasa nikmat yang ingat sama Allah, baru di situ terasa ya Allah begitu dekat dengan kita dan kita membutuhkan Allah. Tapi kalau kita nggak pernah pergi kemana-mana, di rumah aja, seakan-akan Allah jauh, dianggapnya bahaya, nggak bakalan datang. Padahal belum tentu. Ketika ada puting beliung, rumahnya ketimpa pohon, juga celaka juga ya. Kecelakaan dimanapun bisa terjadi. Tapi suasana itulah yang membuat hati kita ya hanyut dalam pendekatan kepada Allah. Memang suasana ini sering mempengaruhi. Ya, suasana sangat mempengaruhi. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, pembahasan pada hari ini, dan mengingatkan kepada diri kita semua agar senantiasa ingatlah kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi? Karena selepas hidup di dunia ini kita akan bertemu dengannya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan selamat dan diselamatkan, dan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan di dalam ini.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.